Perkenalkan, nama saya Yohanes Didi Ratu, SPD. Saya adalah guru kelas di SD Impres Lamawai, Kecamatan Palue, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 di Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 di Universitas Ahmad Dahlan tahun 2022. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya agar kedepannya video praktek pembelajaran saya ini bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyaksikan. Oke. Selamat pagi semuanya. Suaranya kurang semangat ya. Selamat pagi semuanya. Biasa, semangat pagi ya. Semangat kalian ini menunjukkan bahwa kalian hari ini sudah siap untuk mengikuti pelajaran. Betul? Sudah siap, betul? Betul. Siapa tadi pagi yang tidak sarapan? Tidak sarapan pagi? Ada yang tidak sarapan pagi? Baik, semuanya sarapan ya. Berarti semua dalam kondisi sehat, dalam kondisi prima, siap untuk mengikuti pelajaran. Oke, baik. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, sebagai umat beriman, kita awali seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran kita dengan berdoa bersama yang dibawakan oleh Tia. Ayo Tia, tampil ke depan, lalu kita doa. Kita semua berdiri. Terima kasih buat Tia. Tepuk tangan buat Tia dulu. Kembali dulu. Mengecek kehadiran dulu ya. Mengecek kehadiran kalian. Hari ini siapa yang tidak hadir? Vera. Atas nama lengkapnya? Maria Febriana Kuman. Maria Febriana Kuman. Baik. Keterangan apa dia sampai tidak masuk? Ya? Tanpa keterangan, siapa yang rumahnya dekat dengan Vera? Yang rumahnya dekat dengan Vera? Tidak tahu ya, baiklah nanti kalau ketemu keluarganya atau orang tuanya tolong tanya kabarnya ya, kenapa sampai hari ini dia tidak masuk sekolah. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, untuk membangkitkan rasa nasionalisme, rasa cinta tanah air ya, mari berdiri lagi semua. Kita menyanyikan sebuah lagu kebangsaan yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Tahu semua? Tahu. Dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Sambung berjabung menjadi satu.
semangatnya hingga menandakan bahwa kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran. Baik, anak-anak, sebelum kita Pak Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, coba sekalian kalian memperhatikan sekitar kalian. Coba perhatikan lingkungan di sekitar kelas kalian. Apakah sudah bersih? Sudah bersih atau belum? Sudah bersih ya. Nandakan bahwa memang pagi-pagi kalian datang sudah membersihkan lingkungan sekolah, sudah membersihkan lingkungan kelas, sehingga lingkungan kita kelihatan menjadi bersih. Bersih itu pangkal apa? Pangkal kesehatan. Iya, bersih pangkal sehat. Ya, kalau kita tidak menjaga kebersihan, pasti orang tersebut tidak akan sehat. Ya, sakit ya. Bagaimana penyakit akan datang kalau kita tidak menjaga kebersihan? Lebih-lebih kebersihan lingkungan. Lingkungan kita harus jaga, harus kita rawat, harus kita lestarikan. Hal ini berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini ya. Bagaimana menjaga kelestarian, keseimbangan di lingkungan kita. Juga kita akan belajar tentang jenis-jenis pekerjaan ya. Baik. Mari kita perhatikan sama-sama tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Oke, perhatikan ke layar di depan. Oke, tujuan pembelajaran kita yang pertama, melalui pengamatan gambar, kalian dapat menganalisis jenis-jenis pekerjaan dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat menentukan jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa dengan tepat. Yang ketiga, setelah memahami materi pembelajaran, kalian dapat merinci jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal kalian dengan tepat. Anak-anak sekalian, coba perhatikan layar di depan. Perhatikan layar di depan. Perhatikan layar di depan. Gambar apakah itu? Ada yang tahu? Gambar satu. Gambar satu gambar apa itu? Orang lagi bakal angkat tangan dulu berjawab. Kita tahu semua. Ya, ya. Menanam padi. Menanam padi itu tugas dari siapa? Tugas orang apa itu? Petani. Jadi gambar satu itu menggambarkan ada sekelompok ibu-ibu yang lagi menanam padi di sawah. Jadi itu adalah pekerjaan siapa yang menanam padi? Seorang petani. Kalau gambar dua, berdiri. Kalau kita tidak bisa berdiri, coba lihat. Gambar dua, orang lagi buat apa itu? Ya, iya betul. Tepuk tangan, nama siapa ini? Tepuk tangan untuk Diana tuh. Orang lagi ngomong ya. Itu juga pekerjaan seorang petani. Ya. Sekarang coba perhatikan gambar yang keempat di bawah. Itu gambar empat, ada dua gambar. Kalau gambar yang sebelah atas itu gambar apa itu? Alam yang hijau ya. Alam yang hijau, hutan yang hijau. Itu biasanya kita temukan di daerah mana itu? Di daerah pegunungan. Kalau gambar sebelah bawahnya itu apa itu? Ya, itu adalah gambar ikan suasana di laut. Ada terumka, karang, ada ikan hias, ya. Di laut itu ada berbagai jenis kehidupan ya. Mulai dari ikan, terumka, ya banyak sekali ya. Jadi gambar apa itu menunjukkan dua kondisi alam ya. Yang satu alam di daratan, yang satu alam di lautan. Alam di daratan dan alam di lautan itu harus kita jaga, dia punya kelestarian ya. Harus kita jaga ya. Tidak boleh kita menebang pohon sembarangan. Itu tidak? Betul. Tidak boleh melakukan penangkapan ikan dengan cara yang tidak baik. Contoh, cara menangkap ikan dengan cara yang tidak baik. Bom ikan, ya. Bom ikan itu selain kita membunuh ikan sampai yang kecil-kecil, tapi juga kita merusak habitat tempat tinggal ikan tersebut. Kalau ikan sudah tidak ada tempat tinggal lagi, tempat tinggal di mana? Ya, ikan-ikan pasti mati. Kalau ikan sudah tidak ada, kita sebagai manusia yang hidup juga akan mengalami kesulitan. Ya, jadi alam itu kita harus jaga
Stensel semua pohon-pohon. Akhirnya hutan menjadi apa, Bu? Itu gambar tuh. Tunjuk. Kalau gambar 8, ya, ini peristiwa banjir yang menyebabkan rumah-rumah runtuh semua ya. Ya, bencana ya, terjadi bencana alam. Gambar selanjutnya, apa ini? Gambar 9. Iya, ini ada anak sekolah, anak SD Impres Langawai mungkin ini ya. Mereka lagi menanam bunga, menanam pohon. Ini adalah contoh yang harus kita ikut ya. Apa tujuan ini? Untuk menjaga kelestarian bunga. Baik. Gambar berikut. Apa ini? Ya. Iya, gambar sampah. Ya. Untuk kenapa kita harus buang sampah di tempat sampah? Untuk menjaga kebersihan. Tepuk tangan, itu dia. Buang sampah itu harus di tempat sampah ya. Jangan buang sampah sembarangan. Tujuannya apa? Untuk menjaga kebersihan lingkungan. Baik, lakukan itu baik di rumah maupun di sekolah maupun di masyarakat. Buanglah sampah pada tempat. Oke, baik, anak-anak sekalian. Sekarang saatnya kita menyaksikan ya sebuah video pembelajaran. Ya, video pembelajaran yang menunjukkan tentang jenis-jenis pekerjaan. Sebelum menyaksikan, siapkan kalian punya alat tulis, buku, kertas, dan ballpoint. Sambil menyimak, kalian bisa mencatat hal-hal penting ya, hal-hal penting dari video yang kita tayangkan. Siapkan alat tulis kalian. Ya, di kertas itu baik. Ya, perhatikan. Sudah siap semua? Sudah siap dulu? Hai, anak-anak hebat dan cerdas. Sudah siap? Sudah siap? Oke, mari sama-sama kita lihat video berikut. Jumpa lagi denganmu di tema 4, subtema 1, mata pelajaran IPS untuk kelas 4 SD. Anak-anak hebat dan cerdas, mari kita pelajari jenis-jenis pekerjaan. Anak-anak hebat dan cerdas, perhatikan lingkungan tempat tinggalmu. Apakah kamu tinggal di pegunungan, di dataran rendah, atau di wilayah? Pekerjaan apa yang ada di sana? Untuk memahaminya, ayo kita pelajari. Anak-anak hebat dan cerdas, berdasarkan hasilnya, jenis pekerjaan dibagi dua, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Jenis pekerjaan sesuai tempat tinggal masyarakat. Setiap tempat tinggal memiliki sumber daya dan kondisi yang berbeda-beda. Hal ini memengaruhi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Berikut jenis pekerjaan berdasarkan tempat tinggal. Yang pertama, jenis pekerjaan di dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan daerah yang berlokasi di daerah pegunungan dengan ketinggian mencapai 600 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi memiliki suhu yang sejuk. Masyarakat yang tinggal di dataran tinggi biasanya bekerja sebagai peternak, pedagang, pekebun, tanaman, perkebunan. Pada gambar terlihat berkebun teh. Contoh tanaman yang ditanam di dataran tinggi antara lain teh, sayur-sayuran, buah-buahan, kopi, dan tembakau. Dataran tinggi di Jawa Barat banyak dimanfaatkan untuk perkebunan teh. Pertanian umbi-umbian seperti ketan banyak dibudidayakan di dataran tinggi Dieng yang berada. Baik,
yang menghasilkan barang. Ayo. Ya. Ya. Apa? Menanam padi. Baik, menanam padi betul. Tapi itu pekerjaan apa itu? Menanam padi itu jenis pekerjaan apa itu? Petani. Tentang itu dia. Jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Jadi petani bekerja menghasilkan apa? Barang ya, barangnya itu dalam bentuk biasanya padi, jagung, sayur mayur, teh juga, apalagi banyak ya, buah-buahan. Jadi petani itu pekerjaan yang menghasilkan barang. Justru karena adanya petani maka kita semua ini bisa hidup. Bayangkan kalau tidak ada profesi sebagai petani, mau makan apa kita? Ya, tidak ada makanan yang kita makan kalau tidak ada pekerjaan sebagai petani. Dan ingat, makanan yang kita makan itu karena jasa dari seorang petani, di mana dia bekerja menghasilkan barang. Selain petani, kerjanya lihat mantap, nelayan. Ya, nelayan. Betul sekali. Selanjutnya, jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ya. Satu, ada guru. Jenis pekerjaan betul ya? Guru. Apa lagi? Dokter. Oke, dia yang punya dokter. Apa lagi jenis pekerjaan? Polisi, luar biasa. Ini adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Apa lagi? Pastor. Pastor ya? Betul. Oh. Pastor. Satu-satunya dia. Siapa lagi? Perawat. Betul. Masih ada? Suster. Dan apa lagi? Tentara. Benar. Tentara. Bijaksana. Ya. Masih ada? Ada lagi? Bidan. Ya. Bidan. Sopir. Masa sopir. Sopir. Brimo, polisi, tentara. Benar, betul ya? Selain kalau sopir, pilot. Ya, pilot. Dan lain sebagainya ya. Yang penting yang mereka kerjakan itu hasilnya dalam bentuk jasa. Ya, untuk menjawab nih, kalian punya jawaban tadi. Di sini Pak Guru sudah sediakan LKPD ya, LKPD. Silakan sebelum Pak Guru bagikan LKPD, bentuk dalam kelompok. Sini kelompok 1, sini kelompok 2. Silakan. Ya, bentuk dalam kelompok. IPA ini sebentar. IPS dulu, yang ini saja dulu. Kerjakan sesuai dengan apa yang Pak Guru suruh ya. Tabel ini langsung di dalam. Kita boleh Pak Guru dalam itu. Langsung kerjanya langsung di LKPD teman-teman. Ayo, lagi 5 menit. 5 menit lagi. Jadi kan dia punya pertanyaan. Mengapa petani itu adalah jenis pekerjaan yang menghasilkan barang? Apa?
Mengapa dia bilang petani itu menghasilkan barang? Jawabannya apa? Karena petani itu bekerja dan menghasilkan apa? Banyak kan barang dan hasilnya seperti itu. Dalam bentuk barang. Sudah semua? Sudah selesai dengan LKPD-nya? Sudah. Periksa. Baik, LKPD tetap berada di meja kalian. Kita lanjutkan kegiatan kita selanjutnya, yaitu tentang IPA. Kita masuk ke pembelajaran IPA ya. Kalau tadi IPS, sekarang kita mau kaitkan pembelajaran IPS dengan IPA. Kalau IPA, materinya tetap seperti yang di awal disebut pembelajaran tadi, tentang keseimbangan alam ya. Keseimbangan alam, sumber daya alam dan keseimbangan alam kita. Baik, sebelum kita masuk, sama seperti di awal pembelajaran tadi, kita sama-sama menyimak video. Ada video lagi ya, video pembelajaran. Siapkan alat tulis supaya sama-sama kita nonton video ini. Di video kali ini, Sudah siap semua? Jelas ya ini? Jelas ya? Sudah? Baik. kita kembali belajar pada Mari sama-sama simak videonya. Subtema 1 mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Pentingnya keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Perhatikan video pembelajaran. Upaya menjaga kelestarian sumber daya alam sangat penting. Pelestarian sumber daya alam bertujuan agar sumber daya alam tidak habis. Dengan begitu, keseimbangan alam akan tetap terjaga kelestariannya. Usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam. Yang pertama, Simak video, simak video. kembali hutan yang telah gundul atau reboisasi. Ya. Kedua, membuat tambak ikan dan udang di aliran sungai. Tiga, meningkatkan penggunaan sumber daya alam. Pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya Sudah alam. nonton semua? Baik. Dari video yang kita nonton tadi, kira-kira video tadi menceritakan tentang apa? Yang bisa menjawab, yang mau menjawab bisa angkat tangan dulu. Kira-kira video tadi menceritakan tentang apa? Ya. Video tadi menceritakan tentang apa? Tentang? Ya. Pelestarian sumber daya alam. Betul, tepuk tangan untuk dia. Apalagi yang diceritakan di video tadi? Selain menceritakan tentang bagaimana melestarikan sumber daya alam, apalagi? Jika di video tadi, yang kau catat, coba yang kau catat tadi, yang menceritakan tentang apa? Bacakan saja. Kira-kira apa sudah yang kau tangkap dalam catatanmu? Coba baca saja yang sudah tulis. 1. Mencegah terjadinya bencana alam seperti banjir. Iya. Ini contoh upaya pelestarian sumber daya alam sehingga terjadinya banjir. Ada lagi di video tadi, dia bicara tentang apa lagi? Ide tentang apa tadi? Yang bisa jawab? Apa lagi dia? Tentang? Video tadi cukup panjang. Apa saja yang dia ceritakan tadi? Tentang? Tentang apa? Tidak semua malu jawab saja. Tentang apa? Baca saja. Pentingnya keseimbangannya alam dan kelestarian sumber daya alam. Iya, betul sekali ya. Pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian dari sumber daya alam. Baik, perhatikan ke layar. Bicara soal sumber daya alam, apakah yang dimaksud dengan sumber daya alam itu? Ya, jadi sumber daya alam itu disebut juga dengan istilah kekayaan alam. Kekayaan alam, ya, kekayaan alam. Alam kita, alam di sekitar kita ini memiliki kekayaan, ya. Jadi sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam, ya. Baik, sumber daya alam dibedakan menjadi dua. Ada dua. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya
tidak dapat diperbaharui. Contoh minyak bumi, logam, ya, dan lain-lain, ya. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi itu adalah contoh-contoh kegiatan manusia yang bisa mengganggu kelestarian alam. Ada beberapa tadi. Tambahkan ya, apa saja yang bisa kita lakukan untuk melestarikan sumber daya alam kita. Apa saja yang bisa kita lakukan agar sumber daya alam kita bisa terjaga kelestariannya? Hal-hal apa saja? Tidak membuang Suara pesannya banget dulu. Jangan pegang pipi, bagaimana? tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Yang ingin menjawab boleh mengangkat tangan terlebih dahulu baru menjawab. Biasakan seperti itu ya. Apalagi? Silakan. Ya, begitu, mantap. Tepuk tangan untuk dia dulu. Tepuk tangan untuk dia. Ini contoh yang baik. Kalau mau menjawab harus angkat tangan. Silakan ya. Tidak menebang pohon secara liar. Betul sekali. Betul. Tidak menebang pohon secara liar. Apalagi? Baik. Selanjutnya di meja kalian itu masih ada LKPD tentang IPA ya. Baik. Sekarang sama-sama kita selesaikan LKPD. Di situ ada tabel yang dikatakan seperti ini. Buatlah peta pikiran. Membuat peta pikiran yang berisikan informasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Jadi pertanyaan begini ya. Jadi perhatikan di tengah-tengahnya di sini dia bilang mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu penting. Silakan kalian menjawab. Di sini semua ya. Sudah selesai semua? Sudah. Baik, sekarang saatnya kalian menyajikan atau mempresentasikan hasil pekerjaan kalian ya, baik LKPD IPS maupun IPA. Ya, dua-duanya. Karena ada dua tadi kan? Ada IPS dan ada IPA. Silakan. Masing-masing kelompok yang bertugas sebagai orang yang akan presentasi membacakan hasilnya langsung dari tempat duduk masing-masing ya. Sementara kelompok yang lain menyimak hasil presentasi mereka dan sebentar memberikan tanggapan apabila ada hal-hal yang tidak berkenan ataukah kalian tidak mengerti dari hasil presentasi mereka ya. Boleh bertanya kalau sudah diberikan kesempatan. Baik, mari sama-sama kita dengar dari kelompok 1. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Silakan. Nomor 1, nama pekerjaan petani, jenis pekerjaan yang dihasilkan menghasilkan barang, bentuk barang padi. Nomor 2, nama pekerjaan guru, jenis pekerjaan menghasilkan jasa, bentuk barang mengajar. Oke, jasanya dalam mengajar ya, betul. Nomor 3, nama pekerjaan dokter, jenis pekerjaan yang dihasilkan menghasilkan jasa, Jasa, ya. mengobati
barang mengobati orang yang sakit. Terus. Nomor 4, nama pekerjaan sopir. Jenis pekerjaan yang dihasilkan menghasilkan jasa, bentuk barang, mengantar orang, menggunakan habitat tempat tinggal ikan. Oke. 4, mencegah terjadinya tanah longsor. Terus. 5, tidak menggunakan bahan peledak. 6, untuk melestarikan keindahan alam. 7, buang sampai tempatnya. 8, menjaga kesuburan tanah. Sudah semua? Bagaimana? Dari kelompok 2, ada yang mau kalian tanggapi? Pas? 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 Jawab mereka juga sama seperti kalian, mereka juga menjawab dengan baik. Tepuk tangan dalam kelompok 1. Jadi menyelesaikan 2 LKPD ya, baik itu LKPD IPS maupun IPA kan? IPS tadi kita sudah membahas tentang jenis-jenis pekerjaan, ya kan? Ada pekerjaan yang menghasilkan barang, ada pekerjaan yang menghasilkan jasa. Contoh-contohnya kalian sudah sebutkan. Guru itu menghasilkan jasa. Polisi, dokter, perawat, bidan, pastor, banyak sekali yang menghasilkan jasa. Kemudian pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan barang, petani, nelayan, tukang, apalagi pedagang, penenun, ya, tenun, pengrajin, ya, pengrajin patung, ya, tenun ikat dan lain sebagainya. Baik. Selanjutnya ada soal evaluasi, ya. Ada soal evaluasi. Silakan dalam kelompok Pak Guru berikan soalnya, kalian kerjakan ya. Soal evaluasi nomor 1. Tulis. Soal evaluasi, silakan dikerjakan, silakan tulis. Ya. Di sini soal evaluasi, di sini, lihat sini. Ya, ini. Sebutkan 2 sumber daya alam yang ada di lingkunganmu dan tulislah paling sedikit 3 kegiatan untuk menjaganya. Agarnya seperti di papan ini ya. Ya, langsung selesaikan di tempat kalian. Iya, oke. Iya, silakan. Oke. Baik, Pak Guru beri waktu 10 menit untuk menyelesaikan soal evaluasi. Silakan mulai dari sekarang ya. Selesaikan soal evaluasi. Buat apa seperti itu? Contoh sumber daya alam, misalnya di sumber daya alam misalnya hutan. Contoh kegiatan untuk menjaga kelestarian yang apa? Ya toh? Atau di nomor kedua, sumber daya alam ekosistem laut misalnya ya. Bagaimana cara melestarikan ekosistem laut? Silakan kerjakan soal evaluasi itu untuk memperoleh nilai. Baik, sudah semua? Soal evaluasi sudah? Bagus, sudah selesai? Oke, kalau sudah semua, sekarang kumpulkan LKPD dan pekerjaan soal evaluasi kalian. Mari. Soal evaluasi juga dikumpulkan. Yang tadi dikerjakan itu. Ini Pak Guru akan ambil nilai sebagai nilai pengetahuan kalian ya. Sudah tulis di sini semua soalnya. Soal evaluasi. Oke, baik. Kalian punya? Ini. Oke, baik. Pak Guru mau bertanya pertanyaan refleksi untuk kita ya. Dengar pertanyaan ini baik-baik, kemudian yang ingin menjawab silakan mengangkat tangan, oke? Pertanyaan yang pertama. Apa saja yang telah kalian pahami dari pembelajaran atau kegiatan kita hari ini? Oke, silakan.
dia sudah memahami tentang apa itu jenis-jenis pekerjaan. Tentang dia. Apa sih jenis pekerjaan tadi? Kalau ya, ada jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jenis pekerjaan yang luar biasa. Ada yang lain menjawab? Apa saja ini? Baik, pertanyaan yang kedua. Apa yang belum kalian pahami dari pembelajaran kita hari ini? Apa yang belum kalian pahami? Ya? Dari pembelajaran yang sudah didapatkan, ternyata kelompok 2 sudah memahami semuanya. Bagaimana dengan kelompok 1? Ada hal-hal yang belum kalian pahami? Bagaimana? Sudah belum? Tepuk tangan untuk semua dulu ya. Baik. Pertanyaan yang ketiga. Apakah kalian senang dengan kegiatan kita hari ini? Apa yang kalian rasakan? Apakah kalian senang atau tidak? Silakan. Tepuk tangan untuk dia. Dia merasakan hal yang berbeda ya dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran sebelumnya, karena memang kali ini kita sedikit berbeda kan. Kita sedang menggunakan ada video pembelajaran dan juga kita menggunakan media PowerPoint. Itu kita merasakan hal yang berbeda untuk kelompok 1 ya. Bagaimana kelompok 2? Kalian merasakan hal yang berbeda ya? Berbeda? Senang? Senang pada pembelajaran seperti ini? Baik, selanjutnya kesimpulan dari hasil pembelajaran. Baik, kira-kira dari pembelajaran yang kita sudah belajar tadi, kesimpulannya apa saja? Hal apa saja kita sudah belajar? Katakan. Saya Pak, Iya. kegiatan ekonomi adalah seluruh aktivitas atau kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tepuk tangan untuk dia. Jadi dia sudah membuat satu kesimpulan, yaitu kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Betul. Kegiatan ekonomi ya. Dengan bekerja. Apa lagi? Kesimpulan yang selain ada? Saya Pak, Oke. pekerjaan adalah upaya yang dilakukan oleh manusia untuk mencari uang demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, tepuk tangan untuk dia. Kesimpulan yang kedua, bahwa pekerjaan itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masih ada? Masih ada kesimpulan? Ada yang membuat kesimpulan lagi? Saya Pak, Iya. berdasarkan hasil dari pekerjaannya dibedakan menjadi 2, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Tepuk tangan untuk dia. Ini dia jawabannya. Pekerjaan dibedakan menjadi 2 berdasarkan barang yang dihasilkan, yaitu pekerjaan yang menghasilkan dan pekerjaan yang menghasilkan. Masih ada? Saya Pak, Oh, masih ada rupanya. sumber daya alam bisa berubah kepada alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Tepuk tangan untuk dia. Bicara soal sumber daya alam, pengertian dari sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang bersumber dari alam. Jadi itu kesimpulan yang keempat. Betul. Masih ada? Saya Pak, Oh, masih ada. Bagaimana? pelestarian sumber daya alam adalah upaya pengelolaan sumber daya alam yang bertujuan untuk mempertahankan sifat dan bentuknya. Tepuk tangan untuk Vika. Dari alam itu kita harus lestarikan. Kita harus jaga. Kita harus rawat. Apa tujuannya? Untuk menjaga agar alam kita itu tetap terjaga keseimbangannya. Jadi kita cepat sudah luar biasa. Tepuk tangan untuk semua dulu. Dengan demikian, kalian sudah membuat kesimpulan dari hasil pembelajaran kita hari ini. Baik, sudah berakhir sampai di sini kegiatan kita, ya. Bagaimana perasaan kalian? Senang atau tidak? Senang atau tidak? Baik, kalau senang, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita semua berdiri dulu. Berdiri semua ya.
Berdiri semua. Angkat tangan semua. Rentang ke samping, ke depan, ke samping lagi, ke depan, turunkan. Baik, kita nyanyi satu lagu penutup. Kita coba nyanyikan sebuah lagu daerah. Lagu daerah apa? Oh ya, Yobamai. Begitu kan? Ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Anak-anak sekalian, dengan demikian kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Baik, sebelum pulang, Pak Guru mau menyampaikan dulu. Pertemuan kali berikut kita akan masuk ke tema kelima, subtema yang pertama. Jadi pulang ke rumah jangan lupa buka-buka buku tentang tema 5, pelajari itu ya. Sebelum kita mulai, kalian di rumah sudah mempelajarinya terlebih dahulu. Baik, sudah selesai. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada lagi. Baik, kalau tadi kita sudah membuka pembelajaran kita dengan berdoa pembukaan, maka sekarang mari kita berdiri semua. Kita menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan berdoa yang dibawakan oleh Vika. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, yang Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.